Saya ingin ke Mas Burhan menjawab pertanyaan menggantung tadi. Indikator sempat merilis beberapa nama yang tampaknya punya elektabilitas cukup tinggi kalau dilakukan pemilihan presiden disandingkan dengan Ganjar Pranowo begitu. Dari tiga nama atau beberapa nama yang ada itu, yang mana sih punya kans paling besar, Mas Burhan? Ya, jadi gini Tisa, pertama PD Perjuangan itu punya kemewahan untuk bisa mencalonkan pasangan capres-cawapres tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Jadi kalau ada partai lain memaksakan berkoalisi dengan PD Perjuangan dan meminta cawapresnya harus berasal dari elit partai mereka, itu harus dilihat dulu elit partai mereka itu punya daya ungkit elektoral atau tidak. Jadi kalau dari sisi alasan kualitatif, masing-masing pihak punya justifikasi untuk mengatakan tokohnya itu punya kualifikasi teknokratik, punya gagasan dan seterusnya. Tetapi alasan kualitatif itu kan harus diobjektifikasi secara elektoral. Karena yang menentukan capres-cawapres adalah publik. Makanya elektabilitas menjadi penting. Di saat Mas Ganjar Pranowo secara umum, terutama head to head, itu masih struggling melawan Pak Prabowo. Jadi Mas Ganjar memerlukan cawapres yang punya daya ungkit elektoral. Nah, dari nama-nama yang kita uji, dengan berbagai macam simulasi, ada 23 nama cawapres, ada 18 nama cawapres, ada 10, ada 5, itu 3 nama teratas itu muncul dengan selisih yang tidak signifikan sebagai cawapres idola publik. Yang pertama adalah Erick Thohir, yang kedua adalah Ridwan Kamil, yang ketiga adalah Sandiaga Uno. Tapi ketiganya itu tidak signifikan secara statistik. Nah, nama-nama lain, misalnya yang saya hormati ya, Jenderal Andika Perkasa, kemudian Pak Muhaimin, kemudian AHY, itu elektabilitasnya di bawah top 3 ini. Nah, jadi kalau dari sisi elektoral memang 3 nama ini yang paling terasa. Tapi kalau misalnya ada pertimbangan lain, menggait misalnya Pak Erlangga jangan lupa tidak disebut oleh Mbak Puan di shortlist 5 nama teratas. Tapi bisa saja perkembangan terbaru munculkan nama di luar dari 5 nama, tetapi lagi-lagi nama Pak Muhaimin, nama Pak Erlangga Hartarto, maupun Andika Perkasa, itu secara elektoral masih kurang kompetitif. Bang Ahmad Basara, bisa dipertimbangkan tadi survei dari indikator 3 nama, meskipun dari 3 itu hanya 2 yang disebut oleh Puan Maharani, mulai dari Erick Thohir dan juga Sandiaga Uno. Di tengah-tengah di peringkat kedua versi indikator ada Ridwan Kamil. Secara hitung-hitungan peta kekuatannya, karena yang dipertimbangkan versi indikator adalah daya ungkit elektoral. Apakah betul itu satu-satunya yang akan dipilih oleh Ganjar Pranowo? Memang bagi PDI Perjuangan, faktor elektoral hasil survei hari ini kami menempatkan sebagai salah satu referensi di dalam mempertimbangkan dan kemudian memutuskan siapa figur yang kami anggap paling pas untuk mendampingi Pak Ganjar sebagai calon wakil presidennya, artinya mendampingi Pak Ganjar capres dan calon wakil presidennya. Tetapi bagi PDI Perjuangan hasil survei atau elektabilitas tersebut bukanlah satu-satunya pertimbangan. Ada pertimbangan-pertimbangan lain yang juga sangat mempengaruhi terutama bagi Ibu Megawati dalam mengambil keputusan-keputusan sepenting ini. Karena yang akan dipilih adalah seorang pemimpin yang akan menjadi duit tunggal pemimpin bangsa Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi oleh karena itu, dari 3 nama yang menurut hasil survei indikator dan juga barangkali lembaga-lembaga survei yang lainnya memiliki elektabilitas tertinggi di dalam survei hari ini, bukan satu-satunya pertimbangan, apalagi jika itu dilakukan pada hari ini. Kita masih melihat berbagai latar belakang pertimbangan yang lain, ya terutama seperti yang dikatakan oleh Mbak Puan, menyangkut kesamaan visi, misi, dan program yang saya kira nanti pada saat capres dan cawapres ini didaftarkan oleh partai politik dan gabungan partai politik harus melampirkan visi, misi, dan program. Dan cawapres yang akan mendampingi Mas Ganjar tentu harus memiliki kesamaan di dalam visi, misi, dan program yang akan disusun bersama-sama oleh partai pengusung ini. Dan juga bisa bekerja sama dengan partai pengusung, baik dengan PDI Perjuangan maupun partai-partai yang lain, dan punya chemistry dengan Pak Ganjar. Dan sisi lain tentu ada faktor-faktor subjektivitas dari Ibu Megawati Soekarno Putri sendiri, dan tentu bersama dengan Pak Jokowi akan menjadi faktor penentu siapa bacawa pres yang akan mendampingi
Mas Ganjar Pranowo. Saya kira begitu pandangan saya, Mas Andro. Ya, tapi begini, kalau misalkan disampaikan PDI ini kan tidak perlu membutuhkan, tidak berkoalisi pun dengan partai manapun tetap masih bisa mengajukan calon presiden. Nah, dengan kondisi seperti itu sudah kuat begitu ya dari segi partainya, apakah masih perlu memikirkan untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai lain untuk mengusung Ganjar Pranowo bersama dengan calon wakil presidennya, atau hanya nanti berpikir ini calon yang paling oke elektabilitasnya, ini calon yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia? Menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya kalau bicara soal dukungan partai lain, PDIP bisa loh maju sendiri. Nah, apakah hanya nanti memikirkan soal partainya juga ini menjadi pertimbangan utama, atau ya sudah yang penting tokohnya, sosoknya, figurnya, bukan partainya? Pertama harus saya tegaskan kembali, Tisa, bahwa PDI Perjuangan itu ideologinya asasnya adalah Pancasila. Inti daripada Pancasila itu adalah gotong royong. Maka implementasi politiknya adalah meskipun PDI Perjuangan punya golden ticket untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sendiri, maka karena ideologi itu memandu kami, maka kami tetap ingin bekerja sama dengan partai-partai politik lain. Ya, yang kedua, kami juga menyadari bahwa sistem pemerintahan kita ini yang sebenarnya menurut konstitusi adalah sistem pemerintahan yang presidensial, tetapi kuasi parlementer. Di mana sistem pemerintahan yang kuasi parlementer ini, kekuasaan eksekutif membutuhkan dukungan yang kokoh ya di lembaga parlemen. Sehingga oleh karena itu kerjasama politik pasca pilpres di parlemen itu juga satu keniscayaan untuk menjadi bahan pertimbangan kami. Jadi oleh karena itu kami membuka diri dengan partai-partai politik lain untuk bekerja sama, selain alasan ideologis juga alasan politik untuk memperkuat kerjasama di parlemen. Tetapi tidak kami pungkiri bahwa apa yang dijelaskan oleh Profesor Burhan Muhtadi tadi, bahwa faktor cawapres Mas Ganjar harus menjadi faktor yang bisa mengungkit atau menambahkan added value bagi elektoral Mas Ganjar, itu juga tidak bisa kita pungkiri. Jadi saya kira apa yang dikatakan oleh Burhanuddin Muhtadi itu sesuatu yang juga menjadi pertimbangan kami, bahwa bakal calon wakil presiden, ya selain alasan-alasan yang tadi sudah saya uraikan, faktor elektabilitas yang bersangkutan juga menjadi dasar pertimbangan. Tetapi sekali lagi, pertimbangan hari ini berdasarkan hasil survei bukan satu-satunya pertimbangan. Karena kami punya pengalaman dulu waktu mengusulkan Pak Jokowi di DKI Jakarta maupun Mas Ganjar ketika di Jawa Tengah, elektabilitasnya itu jauh ya di antara kandidat-kandidat yang lain. Tapi dengan sebuah keyakinan politik, dengan bekerjanya mesin partai politik, kemudian Mas Ganjar bisa menjadi gubernur di Jawa Tengah, Pak Jokowi bisa menjadi gubernur di DKI Jakarta. Apalagi sekarang ada kerjasama dengan para relawan. Jadi kerjasama partai politik dan relawan ini, kami yakin juga akan menambah kekuatan elektoral bagi Mas Ganjar dan calon wakil presidennya nanti. Mas Burhan, faktor cawapres menjadi krusial dalam Pilpres 2024. Menurut Mas Burhan, agar posisi Ganjar ini bisa lebih unggul dari Prabowo Subianto, dari Anies Baswedan, harus berpasangan dengan yang seperti apa dan siapa, Mas? Ya, jadi gini Andro ya, kalau dari sisi elektoral, Mas Ganjar ini kan kelemahannya di wilayah Indonesia bagian Barat. Di Sumatera, kemudian di Jawa Barat, di Banten, di Sulawesi, di NTB, di Kalimantan Selatan, dan seterusnya. Artinya, cawapres yang punya potensi menyumbang suara di wilayah-wilayah di mana Mas Ganjar mengalami kelemahan elektoral tadi, menurut saya itu lebih krusial ketimbang cawapres yang mungkin punya elektabilitas, tetapi elektabilitasnya itu di wilayah yang beririsan dengan kekuatan Mas Ganjar. Ini misalnya ada cawapres yang cukup kuat di Jawa Timur atau Jawa Tengah. Itu nggak terlalu relevan, karena Mas Ganjar sudah sangat kuat di wilayah-wilayah basis Jawa tersebut. Jadi pada titik itu, kalau misalnya ada keinginan dari PDI Perjuangan membangun koalisi dengan partai lain, dan partai lain tadi menginginkan posisi cawapres, maka harus dipertimbangkan, karena cawapres itu kursinya cuma satu, sementara yang menginginkan banyak. Jadi mungkin perlu diskusi terkait dengan power sharing. Power sharing di luar dari cawapres. Sebab cawapresnya kan bagaimanapun banyak dan mungkin semuanya menginginkan, dan ukurannya harus objektif, tidak bisa subjektif. Kalau subjektif, masing-masing punya alasan kualitatif untuk menjustifikasi ketua umumnya paling potensial sebagai cawapres Mas Ganjar. Tetapi yang menentukan pada akhirnya adalah pemilih. Jadi betapapun elit politik punya aspirasi, punya preferensi, tetapi hakimnya adalah publik. Maka ukurannya
seberapa besar elit politik tadi itu menyumbang suara bagi proses pemenangan. Jadi skor elektabilitas meskipun bukan satu-satunya pertimbangan, menurut saya penting karena sehebat apapun program yang ditawarkan oleh capres atau cawapres, kalau tidak dipilih oleh masyarakat, maka program itu hanya indah di atas kertas. Baik, terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami. Dan juga terima kasih kepada Pak Ahmad Basarah sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Selamat petang. Terima kasih.